Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Rini Novita, petugas imunisasi dari Puskesmas Taliwang 2, yang kebetulan wilayah Desa Batu Putih ini masuk ke wilayah kerja Puskesmas Taliwang 2. Di sini saya lihat dari beberapa data kalau banyak yang menolak melakukan imunisasi. Kira-kira sebelum saya sharing menjelaskan apa itu imunisasi, bisa nggak ibu-ibu menjelaskan alasannya untuk tidak mau diimunisasi itu apa, Bu? Yang pertama demam, Iya. maka suntikannya itu Ya. bikin anak jadi rewel, jadi suami tidak mengizinkan. Oke, jadi karena dia demam, terus suami tidak mengizinkan ya, Bu ya. Ada alasan lain juga, Bu? Imunisasi haram atau halal di bidang? Oh, berarti Ibu masih bingung antara halal haramnya imunisasi, Bu ya. Ada yang lain, Bu? Ini juga Bu Bidan, kalau kita lihat di TikTok itu banyak yang itu yang nggak bagus-bagus tentang imunisasi itu, jadinya kita ragu gimana itu. Berarti itu imunisasinya masih simpang siur ya. Jadi info yang didapatkan mungkin masih setengah-setengah. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan ada beberapa imunisasi dasar lengkap yang diberikan kepada anak-anak kita. Di sini dari lahir ada yang diberikan HB0. HB0 itu untuk mencegah penyakit hepatitis. Ibu bisa lihat di sini saya akan membagikan ini hepatitis untuk HB0-nya yang pas baru lahir. Tapi bisa dibaca. Kemudian ini untuk tuberkulosisnya, itu DPT-nya. Ini untuk polio, ini difteri, bisa dilihat Bu ya, difteri, ini pertusis batuk rejan yang 100 hari. Ya, ini di BCG. Nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi Ibu bisa lihat di sini ya. Nanti diambil sesuai yang saya ambil pertama. Baik, di sini yang pertama diberikan ketika anak lahir itu ada namanya HB0. HB0 itu diberikan di usia 0 hari, yaitu kurang dari 24 jam. Ada di buku KIA-nya Bu ya, kurang dari 24 jam. Biasanya sebelum Ibu pulang, Ibu Bidan akan bilang anaknya disuntik dulu ya sebelum pulang. Begitu Bu di puskesmas? Ya, disuntik. Itu untuk mencegah penyakit hepatitis B, itu hepatitis ya. Jadi penyakit hepatitis itu seperti kalau bahasa daerahnya itu penyakit kuning, Bu ya. Ya, itu penyakit kuning. Jadi yang gejalanya nanti ada lemah, gangguan perut, gejala flu, terus warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit gitu. Dia cara penularannya hepatitis itu melalui darah dari ibu ke bayi dan melalui keringat juga ya, cairan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu untuk mencegah penyakit TBC ya. Jadi kenapa penting diberikan di usia, kenapa Bu kok dini sekali diberikan yang di BCG yang di lengan itu Ibu ya, yang nanti dia akan tumbuh kayak jerawat, kayak bisul kecil itu kan di lengan kanan. Kenapa? Karena bayi usia 0 bulan sampai 1 bulan itu kita masih rentan daya tahan tubuhnya. Kita tidak tahu siapa yang akan datang menjenguk, siapa yang akan melihat bayi kita, karena tidak ada tertera di dirinya orang itu tertular TBC Bu ya. Ya, jadi itu pentingnya untuk di BCG. Kita lanjut ke DPT. Nah, ini Bu yang bikin demam tadi. Saya jawab. Yang bikin demam itu dia dua persepsi Bu, tergantung imun anak. Pertama, ada anak yang diberikan tidak akan demam karena imunnya sangat sedang bagus-bagusnya saat diberikan, dan asupan nutrisinya terpenuhi seperti ASI-nya yang selalu diberikan lebih banyak di hari-hari sebelumnya. Kemudian bagi yang demam, demamnya akan terjadi itu 1 kali 24 jam saja. Jadi apabila lebih dari 1 kali 24 jam demamnya, bisa jadi itu karena memang imunnya anak sedang turun, akan memicu ke sakit. Tapi karena hari itu belum kelihatan sakitnya, langsung disuntik, jadi makanya demamnya berlanjut ya. Tapi ini akan tidak akan memberatkan demamnya dengan cara Ibu kompres nanti bekas suntikannya ya, dikompres bekas suntikannya. Kemudian kenapa penting kita memberikan diet DPT HIP ini Bu? Banyak. Ini contohnya ada untuk mencegah tuberkulosis. Tuberkulosis itu untuk ini yang TBC tadi, polio. Tuberkulosis itu untuk difteri. Ibu lihat penyakit ini, difteri.
Kenapa DPT ini lebih banyak diberikan? Dari dia bayi 3 kali dapatnya, nanti di balitanya 1 kali yang DPT lanjutan, kemudian di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 5, kemudian sebelum menikah mendapatkan juga ya. Oke, mendapatkan juga karena apa? Penyakit ini sangat berbahaya, Bu. Tidak ada obatnya. Ibu lihat di sini ada namanya difteri. Tuh pertusis juga batuk kerejan, batuk 100 hari. Jadi untuk mencegah itu ya, Bu ya. Jadi kita memilih untuk anak sakit sehari atau sakitnya yang berkepanjangan. Oke. Jadi bisa dibaca di situ. Kemudian di tetanus. Tetanus juga, tetanus ini nah, ini tetanus. Tetanus itu tidak ada obatnya, Bu. Jadi dia kalau sudah kena tetanus itu kita tinggal menunggu waktu. Itu kenapa diberikan DPT itu berkelanjutan sampai ibu hamil. Ibu hamil dapat nggak disuntik? Iya. Sebelum menikah dapat suntikan? Nah, itu kelanjutannya dari DPT tersebut, ya. Oke. Setelah DPT ini diberikan 3 kali, Bu, ya. Di umur 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bisa juga mundur sampai usia 6 bulan. Kenapa diambil duduk, Bu? Kenapa diambil lebih awal? Karena biar disesuaikan dengan usianya. Ini batasnya, Bu ya, di buku KIA-nya ya, kelihatan batas kuningnya itu artinya masih boleh diberikan. Kemudian yang kedua itu polio. Ibu tahu polio, Bu? Kakinya itu. Kakinya bengkok. Polio itu diberikan secara tetes untuk mencegah penyakit lumpuh layu, ya. Kemudian yang ketiga diberikan karena diberikan 4 kan? Ya, 4 diberikan. Kemudian yang ketiga ada dia PCP. PCP itu untuk mencegah penyakit pneumonia. Pneumonia itu tahu, Bu, penyakit pneumonia? Paru-paru. Ya, yang batuknya sampai sesak, sampai ketarik di paru-parunya itu, Bu, kelihatan di dinding dadanya itu kan, itu namanya pneumonia. Jadi kita perlu memberikan imunisasi PCP untuk mencegah terjadinya pneumonia. Kemudian apa satu lagi yang pink pantah? Rotavirus. Ibu tahu rotavirus? Rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare. Bukan sebenarnya kalaupun anak terjadi diare pada anak tidak akan separah anak yang tidak diberikan imunisasi rotavirus tersebut ya. Jadi ini yang mesti didapat di anak ibu dari usia 0 bulan sampai berapa? Sampai 4. Ada lagi tambahannya di usia ke-9 itu MR campak untuk mencegah penyakit rubella. Rubella itu, Bu, dia efeknya tidak sekarang. Rubella itu nanti kalau sudah dia positif rubella, nanti akan besarnya itu akan susah. Kalau perempuan yang kena rubella itu, dia akan mengalami kemandulan. Sama juga dengan laki-laki, ya, gitu. Jadi kenapa penting disiapkan kesehatan anaknya sejak dini dengan cara imunisasi. Oke, nanti setelah setahun ada juga kelanjutannya dari PCP itu yang ketiga, ya. Jadi dikasih itu 3 kali, ya, dan dilanjutkan di usia 1,5 tahun untuk yang terakhirnya, untuk kombonya, yang DPT ini sama campak lanjutan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Misalnya bingung, biar saya jelaskan. Masalah itu ya, Bu ya, tadi halal haramnya. Oke. Halal haramnya di sini sudah ada panduan tentang dari Majelis Ulama Indonesia MUI, di mana imunisasi itu bersifat mubah. Jadi dia itu kalau untuk mengobati itu, dan MUI sudah menghalalkan semua jenis vaksin yang masuk ke Indonesia. Jadi sudah disaring dulu, diperiksa dulu. Jadi aman, Bu ya. Nanti dijelaskan ke suami, ke orang tua, kakek neneknya ya, karena di sini kan yang berperan bukan ibu saja, pasti banyak, terutama orang-orang tua di rumah, ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan atau saya yang akan bertanya? Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau begitu saya akan tanya, Bu ya, biar kita lihat tadi penyampaian saya tersampaikan atau tidak. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau imunisasi BCG itu untuk apa, Ibu?
BCG untuk apa? Yang di lengan itu. Ya, yang di lengan. Imunisasi BCG untuk Cacar gitu. ya, imunisasi BCG untuk mencegah TBC pada anak ya. Jadi kalaupun dia tertular penyakit virus TBC itu, dia tidak akan separah anak yang tidak mendapatkan imunisasi BCG. Kalau Ibu itu DPT itu untuk apa, Bu? Imunisasi DPT-nya? Saya baru Oh, baru data. Ibu, DPT untuk apa, Bu? Ini di sini, Bu, DPT untuk mencegah penyakit tetanus, mencegah penyakit difteri. Oke, jadi Ibu baca di sini untuk mencegah penyakit tetanus, difteri juga ya. Jadi di sini difteri itu muncul seperti amandel, tapi dia bukan amandel di dalam tenggorokan. Kalau sudah kena ini tuh nggak ada obatnya, Bu. Ya, jadi susah, tidak akan sembuh dia sampai ke berakhir. Ya, sampai selesai. Di sini ada kasus dulu tahun 2010 kalau nggak salah pernah terjadi difteri di satu anak. Ya, di situ. Kemudian saya tanya lagi, Bu. Kalau rotavirus untuk apa, Bu? Imunisasi rotavirus tadi yang saya jelaskan, yang diberikan yang tetes itu, rotavirus. batuk kerjaan. Rotavirus itu untuk mencegah diare. Berarti Ibu tidak mendengarkan. Kurang fokus, Bu ya. Rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare. Kalau PCP untuk mencegah penyakit PCP tadi untuk mencegah penyakit pneumonia, mencegah penyakit pneumonia. Terus kalau polio untuk mencegah penyakit lumpuh layu ya. Jadi penyakit polio itu penyakit yang lumpuh layu. Oke. Kemudian kalau HB0 tadi yang diberikan ketika lahir, Supaya tidak dia cepat terserang penyakit. penyakit apa itu? Penyakit hepatitis. Iya, penyakit hepatitis itu. Kalau itu campak Supaya tidak tertular penyakit rubella. Oke, ibunya pinter ya. Kemudian kalau itu tadi DPT berapa kali diberikan? 3 kali. 3 kali. Kalau HB0 berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kalau BCG 1 kali. 1 kali. Kalau campak 3 kali. campak diberikan 2 kali, yaitu di usia 9 bulan sama 18 bulan atau 1 tahun setengah. Ya, oke. Jadi DPT itu diberikan 4 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan dilanjutkan di usia 18 bulan. Ya, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tanya dulu, Bu, atau masih ragu? Atau Ibu mau lihat vaksinnya seperti apa? Biar saya buka ya. Jadi ini contohnya. Contohnya saya bawa vaksinnya. Jadi HB0 itu tidak saya bawa karena diberikan ketika lahir. Kemudian kita lanjut dengan BCG. Ini namanya BCG. BCG itu disuntik di lengan kanan, ya. Itu tadi untuk apa? Untuk mencegah penyakit TBC. Kemudian dilanjut dengan polio. Polio ini diberikan 4 kali. Dilanjutkan dengan polio. Kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini yang diberikan dia ada 4. 2 tetes, 2 suntik. Suntiknya di paha kiri 1, di paha kanan 1. Ini untuk di paha kirinya ada PCP. Untuk apa tadi? Pneumonia. Ini DPT. Untuk apa tadi? Tetanus. Oke, tetanus. Ini namanya
virus. Ditetes di mulutnya. Ini untuk apa tadi? Diare. Diare. Ini apa tadi? Polio. Polio. Oke, ini diberikan di usia 2, 3, 4 bulan. Ini kalau yang ini masih bisa dikejar sampai di usia 9, tapi yang ini hanya sampai di usia 6 bulan. Kenapa sampai di usia 6 bulan? Karena anak di usia 6 bulan itu ke atas sudah makan, jadi sudah ada makanan lain masuk. Jadi ini sudah tidak boleh diberikan. Kemudian ini namanya campak, diberikan di usia 9 bulan sama 1,5 tahun untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Oke. Ini ada tambahannya, ini adalah polio juga. Polio yang disuntikan, ya. Jadi kenapa dikasih combo yang lain lagi agar anak kita benar-benar terlindungi. Oke. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Sudah. Cuma sekali saya yang bertanya, Iya. misalnya anak saya sudah 10 bulan. 10 bulan. Bisa kita ambil campaknya itu. Tetap bisa diberikan campak karena di buku ini masih berwarna kuning. Ini batas pemberiannya sampai yang warna orange. Kecuali yang hitam sudah tidak boleh, ya. Jadi masih bisa dikejar. Kenapa warna orange ini di DPT masih kebaca sampai usia 59 bulan. Jadi masih bisa dikejar, Bu Ibu. Kalau yang kemarin menolak, walaupun ininya tidak dapat, setidaknya yang ini dapat. Oke? Nah, jadi setelah mendengar penjelasan ini, apakah ibu-ibu bersedia untuk melakukan imunisasi? Bersedia. Alhamdulillah. Jadi kita bisa melakukan imunisasi kepada bayi. Oke, terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Baiklah, kita akan melakukan